Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kalamullah, khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ya pelajaran kita dalam risalah yang mubarakah, salah satu usul. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan beberapa bagian dari atau macam dari ibadah. Dua, al-khauf war-raja, ar-ragbah war-rahbah. Kemudian al-khusyu'. Kemudian al-khasyah. Ya. Kemudian tawakkul. Kemudian al-inabah. Kemudian al-isti'anah. Ya. Sudah berapa? 10 ya. 10. Yang disebutkan Syekh di situ ada 14. Nanti ada hari ini isti'adzah. Kemudian al-istighosah ya. Baru nanti adzabhu. Tapi sebelum masuk pada isti'adzah dengan istighosah, al-khauf sama dengan ar-ragbah. Ar-rahbah sama dengan al-khasyah. Jadi seluruh dalil kalau berbicara tentang khasyah bisa dipakai di sini. Juga di sini. Ya, jadi seluruh dalil yang berbicara tentang al-khauf, wal-rahbah, wal-khasyah itu bisa dipakai. Karena intinya sama. Ya, intinya sama. Yakni takut ibadah hati. Walaupun ada sedikit perbedaan, tapi inti dari maknanya sama. Demikian juga ar-raja dengan ar-ragbah. Ya.
Jadi dalil yang dipakai di sini bisa dipakai di sini dan sebaliknya. Apalagi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya. Demikian juga yang terakhir kemarin atau pekan lalu tentang tawakal. Tawakal itu juga adalah isti'anah. Walaupun tawakal lebih tinggi derajatnya daripada isti'anah. Karena kalau bicara tawakal itu hanya kepada Allah. Kalau isti'anah ya boleh kepada makhluk pada apa yang dia mampu untuk melakukannya. Ya, nah. Jadi macam-macam ibadah ini sebagian itu mirip. Ya, mirip. Cuma karena ada perbedaannya maka diberikan nama yang berbeda. Ya, nama yang berbeda. Sekarang isti'adzah. Ya, isti'adzah artinya talabul aud. Talabul aud. Kalau kita mau mengaji, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung. Ya. Aud artinya iltija itisab atau itisam. Berlindung kepada sesuatu yang bisa melindungi dari apa yang ditakutkan. Itu namanya aud. Ya. Berlindung kepada sesuatu yang diyakini cukup atau kuat melindungi kita dari apa yang ditakutkan. Jadi kalau misalnya kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah karena diyakini Allah itu yang mencukupi untuk melindungi kita dari apa yang ditakutkan. Di sini apa yang ditakutkan? Syaitan. Ya. Maka meminta perlindungan kepada Allah karena Allah itu mencukupi untuk melindungi dari kejelekan syaitan. Karena itu umumnya dipakai untuk meminta perlindungan dari kejelekan. Ya, meminta perlindungan dari kejelekan. Karena itu disebutkan di situ dalilnya Qul a'udzu birabbil falak min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Semuanya min syarr, min syarr, min syarr, min syarr. Dari kejelekan, ya. Qul a'udzu birabbil falak. Kita tidak panjang lebar tafsirnya ya, tapi kita singgung sedikit. Birabbil falak. Rabbil falak yakni Allah. Tadi ini syahidnya. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam diperintah oleh Allah. Ya, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia seorang nabi, seorang rasul, orang yang paling mulia, orang yang paling suci. Ya, pokoknya segala kebaikan dia yang menjadi terbaik dan dijadikan contoh. Tapi Allah perintah. Karena itu
perintah kepada Nabi juga adalah perintah kepada umat, kecuali ada dalil yang menunjukkan itu khusus. Pahami? Jadi seluruh perintah dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau perintah itu ditujukan kepada Nabi, maka itu juga perintah kepada kita semua. Kecuali ada dalil yang menunjukkan perintah itu khusus kepada beliau saja. Jadi kalau tidak ada dalilnya yang mengkhususkan, maka itu berlaku bagi siapa saja yang mengaku umat dari beliau, perintah itu. Ya, jadi misalnya Nabi diperintah kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin dan seterusnya, perintah berhijab. Ya, kalau perintah kepada Nabi berarti perintah kepada seluruh wanita mukminat. Nah, maka kalau ada yang menolak, mengatakan perintah itu hanya kepada orang Arab, ya dia yang harus datangkan dalilnya. Mana dalilnya menunjukkan itu kekhususan orang Arab? Apalagi kalau hanya berdalil panas, ya kan bisa dijawab bagaimana kalau dingin? Berarti kalau orang dikutub karena dingin, maka dia yang wajib, yang lainnya tidak wajib. Ya, atau sebaliknya, itu kan permainan akal-akal. Tapi orang mukmin bermain dengan dalil, bukan bermain dengan akal. Karena seluruh dalil itu sebenarnya sesuai dengan akal yang sehat. Baik. Kembali ke sini ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi Nabi diperintah berlindung. Kemudian yang kedua, qul a'udzu apa? Birabbin nas. Malikin nas, ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Jadi sama kan min syarr. Jadi isti'adzah artinya talabul aud, meminta perlindungan kepada siapa yang bisa melindungi atau cukup mampu melindungi dari kejelekan sesuatu. Maka ibadah ini ibadah hati, ya. Ibadah hati. Karena keyakinan itu dari hati, ya. Meyakini sesuatu ini mampu untuk melindungi. Maka kalau ada yang meminta perlindungan kepada selain Allah, yang hanya Allah mampu melindungi, tidak bisa dilakukan oleh makhluk, maka itu kesyirikan. Ya, kesyirikan. Meminta perlindungan kepada jin, kepada penghuni sungai, atau siapapun dari makhluk yang dia meyakini, dia yakin juga. Karena namanya keyakinan, ya. Akidahnya dia begitu. Dia meyakini juga mampu melindungi. Tapi keyakinan itu tidak dibangun di atas ilmu. Hanya dibangun di atas persangkaan. Inhum illa yadhunnun. Tidaklah mereka itu kecuali hanya menyangka-nyangka saja. Ya. Karena itu kita diperintah mengikuti Nabi. Karena Nabi juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi disuruh berlindung kepada Allah. Ya, masa kita berlindung kepada selain Allah? Harusnya kalau dikatakan hebat, ya tidak ada yang mengalahkan Nabi. Dan itu sudah terbukti, tidak perlu lagi diperselisihkan. Kehebatannya, kekuatannya dan segala macam
Tapi dia tidak pernah disuruh berlindung kepada dirinya sendiri. Ya, Nabi kan tidak pernah disuruh oleh Allah untuk berlindung kepada dirinya sendiri, kepada kemampuannya sendiri, kepada ilmunya sendiri. Padahal dia Nabi dan Rasul. Apalagi diperintah melindungi makhluk. Tidak. Iya kan? Tidak ada. Tapi yang ada justru Nabi disuruh berlindung kepada Allah. Ya. Bahasanya di sini bahasa Al-Quran, Rabbil Falak. Falak tafsirkan oleh kebanyakan ahli tafsir. Falak itu waktu subuh. Ya. Waktu subuh. Pemilik waktu subuh. Makanya di situ berlindung dari berbagai kejelekan yang umumnya kejelekan itu banyak datang di waktu malam. Ya, di waktu malam. Makanya kan kita disyaratkan membaca ta'awudz ini, muawwidhatan atau 3 kul tambah ayat kursi tambah yang lain-lain sebelum tidur. Karena banyaknya kejelekan yang turun di waktu malam. Bukan berarti di waktu siang tidak ada. Tapi lebih banyak di waktu malam. Kemudian di waktu malam itu kebanyakan orang istirahat. Apa artinya kalau istirahat? Kalau dia istirahat mudah diganggu. Karena dia tidak bisa apa-apa. Ya kan? Kalau kita tidur kan tidak tahu apa yang terjadi. Maka pada saat itu manusia itu berada pada titik yang paling lemah. Ya, titik yang paling lemah. Maka tidak ada yang bisa melindungi kita dari berbagai macam kejelekan itu. Ya, kalau kita orang bertauhid kecuali hanya kepada Allah. Ya, diri kita sendiri biar dia bodyguard, pemain silat paling hebat. Tapi kalau tidur tidak tahu apa-apa yang terjadi. Itu salah satu hikmahnya. Ya. Makanya disuruh berlindung, baca ayat ini kalau mau tidur. Ya, sihir nanti ada babnya ya, bab sihir. Itu umumnya bereaksi dan paling kuat reaksinya di waktu malam. Ya, walaupun juga bereaksi di waktu siang. Tapi lebih kuat di waktu malam. Nah, Rabbul Falak. Ya, waktu subuh atau falak. Falikul habbi wan nawa. Ya, semua yang mempunyai falak. Jadi apa itu? Biji-bijian. Ada namanya falaknya, ada penutupnya. Malam itu kayak diselimuti dengan gelap. Kegelapannya terbuka dengan waktu subuh, mulai awal terang. Ya, jadi kalau biji kan ada tutupnya. Kalau dia tumbuh, tutup itu kan terbuka. Ya. Jadi semua biji-bijian ada falaknya. Ya, ada yang mentafsirkan seperti itu. Alhasil yang dimaksud di sini adalah Allah. Ya. Rabbul Falak, apalagi Rabbun Nas. Ya. Ilahin Nas. Ilahin Nas. Kalau ini tauhid rububiyah, ini tauhid apa? Uluhiyah. Ini tauhid rububiyah.
Ya, maka Nabi SAW suruh berlindung. Karena Allah Rabb, Tauhid Rububiyah. Qul a'udzu birabbin nas, Malik, ya ada. Malikin nas. Ini juga Tauhid Rububiyah. Ilahin nas, sesembahannya manusia. Maka mencari perlindungan, ya, mencari perlindungan itu kembali kepada tauhid. Orang yang bertauhid mencari perlindungan kepada yang mempunyai sifat rububiyah. Sifat rububiyah itu intinya tauhid. Berlindung kepada yang mempunyai sifat rububiyah. Karena hanya itu yang mampu dan cukup. Ya. Tidak perlu yang lain untuk melindungi. Maka kalau orang mencari perlindungan kepada makhluk, ya dikembalikan sebagaimana yang dijelaskan berulang-ulang. Apakah dia punya sifat rububiyah? Seluruh makhluk tidak ada yang punya sifat rububiyah. Kalaupun ada kehebatannya, kehebatan itu kan kembali kepada rububiyah. Kalaupun ada kehebatannya, tidak ada yang sempurna. Dan hanya sangat sedikit, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rububiyahnya Allah. Makanya nanti puncak fitnah ketika muncul Dajjal. Ya, muncul Dajjal. Makanya kita disuruh berlindung kepada Dajjal padahal belum muncul. Karena disitulah nanti puncaknya fitnah. Karena Dajjal itu nanti punya rububiyah. Ya, ada bagian dari rububiyah yang mirip dengan rububiyahnya Allah untuk menjadi fitnah bagi manusia. Dia bisa menghidupkan, bisa mematikan, bisa menjadikan air seperti api, api seperti air, dan seterusnya. Kalau sekarang kan belum. Hanya kalau dukun-dukun, paranormal, orang-orang yang tidak normal saja, ya. Belum sampai seperti Dajjal. Tapi manusia sudah sedemikian rupa kehilangan tauhid. Nah, bagaimana kalau muncul fitnah yang lebih besar? Karena itu pula belajar tauhid semakin akhir zaman kan semakin banyak fitnah. Ya, akhir zaman semakin banyak fitnah. Maka harusnya yang paling penting untuk dipelajari, walaupun semua yang lain penting, tapi yang paling penting adalah tauhid. Karena itu adalah sebab paling besar untuk melindungi kita dari fitnah. Ya. Karena fitnah yang paling besar adalah fitnah kesyirikan. Ya, fitnah kesyirikan. Kemudian isti'adzah itu boleh kepada makhluk. Ya, isti'adzah boleh kepada makhluk pada perkara yang dia mampu melakukannya. Pada perkara yang mampu dia lakukan. Misalnya apa? Ya banyak. Apa yang mampu dilakukan oleh makhluk? Kalau kita mau diganggu oleh manusia berupa kejelekan, ya berlindung kepada manusia yang mampu melindungi kita dari kejelekan tersebut. Itu namanya ya isti'adzah. Kalau memohon bantuan secara umum namanya isti'anah.
Tapi kalau khusus dari kejelekan namanya isti'adzah. Dan kalau sudah terjadi kejelekan itu, minta kita lepas darinya, itu nanti istighosah. Jadi isti'adzah itu kalau belum terjadi, tapi kita takut kejelekan itu menimpa kita, maka kita isti'adzah. Jadi misalnya kita mau mengaji, membaca Al-Quran, supaya tidak diganggu, tidak berpaling, tidak macam-macam pikiran hati kita, maka isti'adzah kepada Allah supaya yang mau mengganggu dari kejelekan itu tidak terjadi. Namanya isti'adzah. Tapi kalau sudah terjadi, namanya istighosah. Ya, nanti akan kita singgung setelah ini insyaallah taala. Ya. Sedikit lagi yang terkait dengan ini. Ya. Tadi sudah disinggung bahwa isti'adzah itu boleh kepada makhluk. Tapi ada hal yang perlu diperhatikan. Supaya tauhidnya tetap terjaga. Jadi kalau berlindung kepada makhluk, perlindungan yang diminta itu perlindungan secara zahir. Secara zahir. Tidak boleh kita isti'adzah kepada makhluk walaupun makhluk itu mampu melakukannya, tapi tetap keyakinan kita, hati kita tetap berlindung hanya kepada Allah. Ya, hanya kepada Allah. Jadi hanya zahirnya saja ia meminta perlindungan kepada makhluk. Tetapi batin tidak boleh berlindung kepada makhluk. Karena kapan dia berlindung kepada makhluk, maka dia melakukan kesyirikan. Perhatikan. Ya. Pada perkara yang mampu dilakukan oleh makhluk. Misalnya tadi ada yang suka mengganggu kita, ditakutkan diganggu lagi. Maka kita berlindung kepada siapa yang bisa membantu kita, tapi batin kita tidak boleh bergantung kepada yang mampu melindungi kita tadi. Tetap bergantung hanya kepada Allah. Kenapa? Karena isti'adzah ini amal hati. Amalan hati. Kapan dipalingkan kepada selain Allah, berarti itu kesyirikan. Ya. Berarti boleh isti'adzah kepada makhluk dalam hal yang zahir. Ya, paham? Batin tidak boleh. Karena ini amalan batin. Ya sama dengan isti'anah. Batinnya harus tetap yakin, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita pindah kepada istighosah. Jadi istighosah itu bagian dari doa. Makanya saya tulis ini sama dengan doa. Cuma doa itu lebih umum. Artinya ketika orang istighosah pasti berdoa. Tapi tidak semua doa adalah istighosah. Ya berdoa kan bisa meminta sesuatu, belum terjadi kejelekan. Minta rezeki, meminta anak. Nah, jadi istighosah hakikatnya adalah doa. Tapi tidak semua doa adalah istighosah.
Jadi ketika turun atau kita ditimpa musibah, ya, ditimpa musibah apa saja, maka istighosah kepada Allah. Minta doa kepada Allah agar dihilangkan atau dilepaskan atau diangkat musibah yang menimpa tersebut. Ya, itu namanya istighosah. Apa contohnya? Ya kalau di risalah di situ kan disebutkan. Wa dalilul istighosah qauluhu ta'ala id tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Ini kan kisahnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat berperang. Ya, berperang. Kan itu kita ulangi sedikit supaya jelas ya. Pada pertemuan yang lalu isti'anah. Dalilnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi agama, kata para ulama, dua intinya. Ibadah dengan isti'anah. Jadi lihat sahabat, istastaghisuna rabbakum. Tatkala kalian istighosah kepada Rabb, meminta dilepaskan dari kesulitan. Ketika mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dikepung musuh, terdesak, jumlah musuh lebih banyak, peralatannya lebih canggih kalau bahasa kita sekarang. Unggul segala-galanya dari sisi zahir. Unggul segala-galanya dari sisi zahir. Maka ketika kondisinya betul-betul sudah sangat parah, tidak ada yang mampu menolong kecuali satu. Ya makanya sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah dahulu. Beribadah. Jihad kan bagian dari ibadah. Ya. Nanti ketika betul-betul susah baru minta pertolongan kepada Allah. Ya. Minta tolong kepada Allah. Padahal kalau Allah mau, ya gampang. Musuhnya dihanguskan, dikalahkan, dibikin lemas, dibikin macam-macam. Kan bisa kalau Allah mau. Tapi Allah menginginkan ada namanya perjuangan. Inna ma'al usri yusra. Tidak akan muncul namanya kemudahan kalau tidak ada kesulitan. Jadi harus susah. Belajar itu harus susah. Tidak bisa langsung paham. Padahal kalau Allah mau ya langsung paham saja. Tapi karena Allah inginkan namanya perjuangan. Dan Allah menguji keyakinan. Menguji keyakinan. Bi alfin minal malaikah. Allah turunkan ribuan malaikat. Kalau dia bertanya kenapa tidak dari awal diturunkan malaikat? Ya bisa dijawab juga. Kenapa tidak dari awal? Malaikat saja yang melawan orang kafir. Ya kalau mau enak kan. Tapi tidak begitu namanya sunnatullah. Sunnatullah ya berjalan sesuai dengan kondisinya manusia. Karena agama ini untuk manusia bukan untuk malaikat. Ya agama untuk manusia bukan untuk malaikat. Ya maka syahidnya di sini Nabi SAW dan para sahabatnya nanti meminta perlindungan ketika betul-betul terdesak. Tapi kuncinya mereka berusaha dulu, ibadah dahulu. Ya. Itulah yang perlu dimotivasikan kepada kita semua. Ya, perbanyak ibadah. Karena itu menjadi sebab
diturunkannya pertolongan Allah. Ya, ibadah. Sebagaimana juga terdahulu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah salat itu penolongmu, artinya ibadah itu penolongmu. Ibadah dahulu. Ya, belajar itu kan ibadah. Ya. Jadi perkuat belajarnya supaya Allah menolongmu. Nah, jangan berdoa saja terus tapi tidak ibadah. Walaupun doa juga bagian dari ibadah. Nah, berarti kapan seseorang minta pertolongan, pertolongan kepada selain Allah ketika sudah terjadi musibah, kesusahan, kesulitan, berarti dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan disitulah juga paling banyak terjadi sampai hari ini orang terjerumus ke dalam kesyirikan. Ketika sudah terdesak, orang kalau sakit parah, semua obat sudah dicoba, semua dokter yang mampu dia datangi, kadang mau putus asa, ya kan? Maka kadang datang kepada dukun, datang kepada karena dia mau sembuh, dia mau sehat. Situlah ujian keimanan. Ya. Jadi kalau dia orang yang beriman, bertauhid, disitulah puncaknya dia hanya menyerahkan diri kepada Allah. Ketika dokter menyerah, ketika obat-obat sudah tidak mempan, ya masih ada satu. Dan itulah penolong yang paling hebat mengalahkan dokter, mengalahkan obat, mengalahkan makhluk, ya Allah Subhanahu wa taala. Ya harusnya begitu. Dan itu adalah ujian. Ya, ujian yang senantiasa ada pada kita yang beriman, ya. Semuanya akan diuji. Ya, saya kira itu saja yang berkaitan dengan istighosah. Jadi istighosah itu adalah doa. Jadi kalau dia berdoa kepada makhluk yang tidak mampu melakukannya, maka dia melakukan kesyirikan. Ya. Atau kepada makhluk yang tidak hadir, tidak ada, walaupun dia mampu melakukannya. Dulu kita sebutkan pada pembahasan tentang doa. Jadi seluruh hukum yang terkait dengan doa juga sama dengan pembahasannya ketika istighosah. Karena dia juga hakikatnya adalah doa, cuma dia lebih khusus. Doa ketika ditimpa kesulitan. Nah, jadi jamaah sekalian, sebelum kita tutup, ya, sekali lagi kita ingatkan bahwa belajar tauhid itu bukan semata-mata karena belum tahu. Ya, belum tahu. Tapi semakin ditahu itu tauhid, semakin perlu untuk dipelajari. Karena semakin dibutuhkan. Ya. Bahkan semakin banyak fitnah, semakin dibutuhkan. Bukankah ya, orang atau manusia pada umumnya ketika dibutuhkan sesuatu kan diburu. Ketika krisis ekonomi, apa ekonomi yang paling bagus? Pasti semua orang mau lari ke situ. Ya. Tauhid ini dibutuhkan setiap saat. Bukan di zaman lalu saja, bukan sekarang, tapi dibutuhkan terus sampai kita mati. Berarti ini kebutuhan yang tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Ya. Jadi harusnya kita pahami demikian supaya kita bersungguh-sungguh mempelajari hal-hal yang terkait dengan tauhid. Tidak boleh kita mengatakan mudah ji, 5 menit, 10 menit dipelajari, ya sudah selesai. Iya kalau sekedar teorinya, tapi kan kadang teori itu tidak sama dengan praktek. Ya.
Tidak sama dengan praktek. Orang belajar hampir semua bidang ilmu juga begitu. Lain teorinya, nanti di lapangan beda lagi. Dan tauhid itu bukan sekadar teori, ya, tapi pengamalan, dan akan diuji setiap saat. Ya, bukan diuji ketika mau naik kelas saja atau mau selesai, tapi diuji setiap saat. Ya, kapan saja, di mana saja, ya, diuji oleh ya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagai tambahannya, karena itulah dakwah tauhid adalah dakwah yang berlaku pada segala zaman dan tempat. Karena itu tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Karena itu kalau misalnya belajar usul fiqh, ada namanya nasikh wa mansukh. Ya. Di antara hukum yang tidak ada nasikh wa mansukh, itu hukum yang terkait dengan keyakinan. Tidak ada nasikh mansukhnya. Tidak ada itu bilang kesyirikan dahulu, sekarang dirubah jadi bukan kesyirikan. Ya, kalaupun ada yang merubah, manusia yang merubahnya. Tapi hukum Allah, kitab Allah tidak pernah merubah. Ya, demikian juga yang tidak pernah berubah, tidak ada nasikh wa mansukhnya, itu adalah akhlak yang mulia. Itu tidak pernah berubah. Bahwa kalau orang dari dahulu menganggap akhlak yang mulia itu yang mulia, orang yang dermawan, orang yang jujur, orang yang amanah, dari dahulu itu bagus sampai hari ini, sampai hari kiamat tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Pembohong sekarang misalnya jadi yang paling baik, yang jujur itu tidak baik. Tidak pernah berubah. Maka tidak pernah dia dimansuh, tidak pernah diganti hukumnya. Adapun hukum-hukum yang lain ada nasikh dan mansuhnya, ya. Misalnya hukum yang terkait dengan jihad. Dulu disuruh berjihad 1:10. Sekarang sahabat 1:2 saja. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum du'afa. Jadi Allah tahu kalian sekarang lemah. 1:2. Jadi kalau mau menang kaum muslimin, kalau dia bisa mengalahkan 2 orang, fisik dan mental. Kalau belum bisa menang. Kalau terbalik, kita 10, orang kafir 1, kita masih kalah. Ya tidak mungkin menang kan? Karena belum memenuhi syarat. Ya, belum memenuhi syarat. Tapi minimal bisa mengalahkan 2 orang, 1:2. Iya, karena itu yang dicari atau yang diinginkan dari pendidikan itu agar kaum muslimin itu kuat mentalnya dan fisiknya. Kalau sekarang kan semuanya lemah mentalnya dan lemah fisiknya. Ya. Dan itulah kenyataan. Ya, maka untuk membangkitkannya tidak ada jalan lain kecuali belajar tauhid. Karena itu yang bisa membangkitkan mental. Kalau mentalnya bagus, maka dia juga akan berusaha memperbaiki fisiknya, bukan sebaliknya. Ya. Banyak orang kuat fisiknya, bodyguard, juara olimpiade, juara ini dalam olahraga. Tapi disuruh puasa bulan Ramadan belum tentu bisa kan? Apanya yang lemah? Bukan fisiknya, tapi mentalnya, rohaninya yang lemah. Nah, ya saya kira itu saja ya untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada sedikit lagi ya. InsyaAllah mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Cuma pertemuan depan ya mungkin libur. Ya.
karena saya ada jadwal sekali sebulan di Masjid Al-Markas Maros. Dan itu jadwal sudah lama ya. Kemudian pekan berikutnya ya nanti kita lihat karena terkait dengan tablik akbar Sulselbar ya, hari Sabtu ya. Ya nanti dilihat bisa hadir atau tidak. Tapi yang jelas pekan depan itu ada jadwal saya ya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan kalau Allah memberi taufik kepada kita semua. Qul kama tasmaun barakallahu fikum. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.